Wibi, Ya. gue pengen cerita tentang laki-laki yang gak sengaja ngelihat korban gantung diri di pohon deket rumahnya. Tapi berujung jadi diteror satu keluarga sama korban itu. Oh. Jadi ada laki-laki, kita sebut aja namanya Iwan. Nah, Iwan ini tuh tinggal di Jawa Barat, tepatnya kayak di perkampungan gitu. Nah, sekitar jam 4 pagi, Iwan ini tuh dibangunin sama orang rumahnya. Karena ada tetangganya yang umurnya udah 80 tahun, tewas gantung diri di pohon jambu. Wow. Di situ tanpa mikir panjang, Iwan tuh langsung jalan ke tempat kejadian, yang cuma jaraknya tuh 10 meter dari rumahnya dia. Pas sampai di keadaan yang masih gelap, banyak banget tuh dia ngedenger orang-orang udah kumpul sambil kedengeran kayak suara-suara istighfar sama tangisan. Di situ Iwan ngeliat sosok laki-laki umur 80 tahun dengan badannya tuh kurus, kecil, ngegantung di pohon jambu itu. Mukanya nunduk, matanya merem, dan dari mulutnya keluar darah yang hampir beku karena dingin banget tuh udaranya. Makin siang, banyak warga tuh yang makin ngumpul. Nah, setelah polisi datang, akhirnya jam 11 mayatnya tuh diturunin Muibi. Terus siangnya Iwan juga sempat ikut sholatin jenazahnya sampai ke prosesi penguburan. Kebetulan Iwan tuh punya kemampuan lebih lah kayak sixth sense gitu. Jadi pernah pas Iwan lagi mandi, tiba-tiba Iwan tuh ngerasa ada orang yang berdiri di belakang dia. Tapi pas dia nengok, gak ada siapa-siapa sama sekali. Sampai akhirnya Iwan tuh izin pamitan lah pulang ke kosannya dia di Bandung. Kira-kira pas maghrib, Iwan sampai ke kosan, dia istirahat dulu tuh. Kayak tidur-tiduran di kosan dulu sambil merem-merem. Tapi Muibi, pas Iwan lagi merem, dia tuh kayak kebayang korban gantung diri di pohon jambu itu lagi. Karena dia gak mau kebayang-bayang itu, akhirnya dia ngambil handuk lah, terus dia mandi. Nah, pas dia mau mandi, lagi-lagi dia tuh ngerasa kayak ada orang di belakang dia. Iwan di situ mulai ngerasa gak beres tuh. Dia langsung cepet-cepet selesain mandinya, terus dia ambil wudhu dan sholat maghrib. Terus dia lanjut ngaji dan baca-baca surat pendek lah biar dia tenang. Besokannya, Iwan langsung nelfon lah ke kakaknya yang tinggal di rumahnya. Dia cerita tuh kalau dia ngerasa kayak ada yang ngikutin. Apalagi kalau dia lagi mandi, selalu ngerasa ada orang di belakang dia. Tapi kakaknya di situ cuma bilang, udah jangan diomongin. Tapi karena penasaran, Iwan nanya tuh kenapa. Akhirnya diceritain lah kalau sebenarnya semalam semua orang tuh didatengin. Jadi ada salah satu tetangga depan rumah Iwan, pas lagi tidur, digangguin kayak ada yang narik pundaknya. Terus semua pintu di rumah warga tuh diketokin. Dan hampir di setiap malam, warga tuh ngedenger kayak ada suara kecekek di samping rumahnya. Waduh. Ataupun kalau ada orang yang punya pohon, di samping, depan, atau belakang rumahnya tuh kayak ngeliat ada orang yang ngegantung terus berayun-ayun gitu. Oh. Sampai akhirnya warga tuh ngelakuin penembangan pohon massal yang ada di sekitar rumah mereka. Nah, sekarang Muibi, cerita tentang teror yang terjadi di rumah Iwan. Jadi suasana perkampungannya tuh sekarang jadi sepi banget karena lebih banyak orang. Pas udah jam 6 sore, orang-orang tuh pada milih diem di rumah aja. Sampai-sampai banyak keluarga yang milih untuk tidur rame-rame di ruang tengah rumah mereka bareng satu keluarganya. Karena takut diteror gitu. Betul. Karena di terornya tuh udah makin parah lagi. Kayak banyak suara-suara aneh, atau kayak kejadian ketika mereka sendirian, termasuk si keluarganya Iwan. Nah, kata Iwan, pas satu keluarganya mau tidur di ruang tengah, tiba-tiba semua anggota keluarganya tuh ngerasa suasana tuh makin mencekam banget. Dan tiba-tiba tuh kayak ada bunyi serak-serak, terus gorden tuh kebuka sendiri. Terus handle pintu juga naik turun. Terus ada piring keramik tuh jatuh semua dari lemari di dapur. Bunyi panci juga ada kayak orang yang lagi masak di dapur. Pokoknya di situ semua orang ketakutan. Ditambah ada ponakan Iwan yang tinggal sama keluarganya Iwan. Dia tuh baru 2 tahun umurnya. Dia tuh nangis-nangis terus. Akhirnya bapaknya Iwan bangun, nyalain lampu, dan dia meriksa lah keadaan rumah, termasuk ke dapur. Pokoknya semua orang tuh ketakutan. Ditambah ponakan Iwan yang tinggal di situ, yang baru 2 tahun, dia tuh nangis-nangis. Akhirnya bapaknya Iwan tuh bangun, nyalain lampu. Dia meriksa keadaan rumah termasuk ke dapur, bahkan sampai ke halaman belakang rumah. Terus dia tuh berdiri di luar ngeliatin kuburan dari teras rumah Iwan. Jadi Muibi, jarak rumah Iwan ke rumah korban gantung diri itu kan cuma 10 meter. Dan ke kuburan tempat dikuburin korban itu cuma sekitar 20 meteran lah.
jadi masih kelihatan tuh. Deket banget juga kan. Iya betul. Akhirnya semua orang tuh ngumpul gerombol di ruang tengah. Semua tuh kelihatan ketakutan, dan di situ bapaknya Iwan tuh ngajak semua orang buat yasinan. Di saat kondisinya gorden tuh masih ketutup kebuka sendiri. Suara ribut tuh makin gaduh, tapi mereka semua gak berhenti yasinan sampai pelan-pelan suaranya tuh hilang dengan sendirinya. Nah, pas semua suara udah hilang, bapaknya Iwan akhirnya mutusin untuk ngajak semuanya istirahat. Tapi Moebi, lewat tengah malam, tiba-tiba ada bunyi kayak suara orang kecekek gitu, terus sesak nafas, dan tiba-tiba tuh hening. Dan gak berapa lama, ponakannya Iwan yang tadinya sempat nangis, tiba-tiba tuh teriak-teriak, sakit-sakit sambil megang lehernya. Terus ponakan ini ngomong, "Mama, ayo pulang, Mama, ayo pulang." Terus ibunya ini ngomong, "Pulang kemana, Dek? Ini kan rumahnya Dede." Terus si ponakannya Iwan ini ngomong, "Pulang," tapi sambil nunjuk ke arah rumah tetangga Iwan yang gantung diri itu. Oh. Sambil ngomong, "Mama sakit, berdarah, sakit Mama." Di situ ponakannya Iwan tuh terus-terusan nangis sambil nunjuk-nunjuk ke arah rumah tetangga Iwan itu. Tapi tatapan mata itu kosong dan gak keluar air mata sama sekali. Kayak kesurupan gitu, Nat. Iya bener Moy. Anehnya lagi, tiba-tiba dia tuh bisa ngomong dengan jelas. Soalnya sebelumnya emang anak umur 2 tahun itu tuh belum bisa ngomong Moy. Singkat cerita, sampai 2 hari 2 malam, ponakannya Iwan tuh nangis terus sampai dia lemas. Keadaan kampung juga makin genting, teror demi teror makin menjadi-jadi tuh. Sampai masuk ke bulan kedua, keadaan mulai berubah tuh. Warga udah makin mulai terintimidasi dan kesiksa sama keadaan itu. Mereka mulai ngerasa geram sama semua teror. Sampai pas mereka lagi digangguin, mereka udah gak takut lagi. Tapi mereka tuh marah, terus keluar rumah dan nantangin. Sampai akhirnya keluarganya Iwan tuh manggil orang pintar buat nyoba komunikasi sama sosok ini. Sebut aja Mang Yono ya, nama orang pintarnya. Si Mang Yono ini pas lagi komunikasi terus ngomong lah ke si sosok yang gantung diri ini. Kenapa Uang gak mau pergi dari rumah ini? Kenapa terus ngeganggu keluarganya Iwan? Terus juga kenapa ngeganggu warga? Nah, si sosok gantung diri ini, si Uwa ngomong, "Saya masih ada beban yang ngeberatin saya. Saya masih punya urusan yang belum selesai sama keluarga ini, sama keluarga si Iwan." Terus akhirnya dijawablah, "Baik, akan saya sampaikan ke keluarganya Iwan. Besok saya akan minta untuk ngedatengin rumahnya Uwa. Sekarang pergi dari sini, jangan ganggu keluarga ini lagi. Rumah ini akan saya segel dan jangan pernah kembali ke sini. Uwa udah punya rumah sendiri." Setelah itu, Mang Yono tuh langsung masuk ke semua ruangan rumah dan baca-baca doa, terus minta ke bapaknya Iwan buat datengin kuburannya setelah hari itu gelap. Akhirnya bapaknya Iwan datang tuh atas usulannya si Mang Yono. Sehari setelah dimakamin, kuburan itu emang retak gitu. Tanahnya kebelah dari ujung batu nisan sampai ke kaki. Bapaknya Iwan tuh masih berdiri di depan kuburannya sambil kayak ngerutin dahi gitu. Karena baru pertama kali ngelihat kuburan baru yang kayak kebelah gitu. Akhirnya gak lama bapaknya Iwan tuh kayak mulai ngerasain badannya dia tuh merinding. Terus bulu kaki sama bulu tangannya tuh mulai berdiri gitu loh. Dari tanah kuburan yang kebelah di depannya dia itu, tiba-tiba tuh keluar asap putih tipis. Terus dicoba tutup lah sama si bapaknya Iwan pakai gundukan tanah di depannya. Dan pas dia berdiri, asap tipis itu ngumpul jadi kayak ngebul gitu, terus berubah jadi satu sosok. Sosoknya itu adalah si Uwa, si korban gantung diri itu. Akhirnya di situ mereka mulai ngobrol tuh. Bayangan sosok Uwa itu tuh nunduk. Dan ternyata Moibi, yang jadi bebannya Uwa sampai harus ngeganggu keluarganya Iwan adalah kejadian tahun 2013 yang lalu. Jadi Moibi 2 tahun sebelumnya, tepatnya tahun 2013 itu, mulai tuh mereka ngobrol. Bayangan sosok Uwa itu nunduk, dan yang jadi beban Uwa sampai harus ngeganggu keluarga Iwan adalah kejadian beberapa tahun yang lalu. Jadi Moibi, beberapa tahun lalu, waktu itu tuh kampungnya Iwan kena imbas dari gempa bumi yang nyebabin beberapa rumah tuh roboh sama rusak. Bapak Iwan tuh waktu itu ketua RT di kampungnya si Iwan. Nah, si Uwa ini termasuk tetangga terdekatnya si Iwan. Sampai mereka sekeluarga tuh udah nganggep saudara lah.
Kesehariannya si Uwa ini adalah petani dan kadang tuh melihara kambing orang lain dengan sistemnya bagi hasil. Kehidupannya si Uwa ini tuh sederhana, bahkan kadang tuh kekurangan. Di situ tuh Iwan sekeluarga sebagai tetangga terdekat kayak selalu ngebantuin si Uwa. Apalagi ketika si Iwan lagi ada rezeki, pasti dibantulah si Uwanya. Selama hidupnya, Uwa tuh juga santun banget sama tetangga. Dia tuh rajin juga tuh ibadah ke masjid. Dan pas kampungnya Iwan kena dampak gempa bumi itu, bapaknya Iwan sebagai ketua RT tuh ngerasa punya kewajiban untuk ngebantu warganya, apalagi si Uwa ini. Karena imbas gempa bumi itu, kaca rumah kan pada pecah-pecah ya. Jadi mereka tuh dapat dari pemerintah uang santunan 2,5 juta untuk kategori rusak ringan dan 10 juta untuk kategori rusak berat. Di situ bapaknya Iwan inisiatif lah untuk daftarin si Uwa sebagai penerima santunan rusak ringan. Pada saat itu, Uwa tuh seneng banget tuh sama usulan bapaknya Iwan. Terus beberapa hari kemudian, akhirnya dana santunannya disetujuin. Uwa dapat santunan 2,5 juta. Dan akhirnya si Uwa tuh datengin ke bapaknya Iwan lah untuk terima kasih. Nah, 3 hari kemudian Moibi, tiba-tiba di depan rumahnya Iwan ada yang teriak-teriak, "Saya tidak mau terima uang ini. Kenapa harus membohongi saya? Saya bukanlah anak kecil. Kembalikan hak saya. Manusia macam apa kamu yang merampas hak orang kecil?" Suara bener-bener kenceng banget di depan rumah Iwan sambil nunjuk-nunjuk bapak, ibu, dan kakaknya si Iwan. Sampai tetangga-tetangga tuh pada keluar rumah terus ngeliatin tuh ada apa. Ditanyalah sama bapaknya Iwan, "Wah, ada apa? Kenapa teriak-teriak di luar? Salah saya apa?" Terus si Uwanya nih ngomong, "Jangan pura-pura bodoh. Saya bukan orang bodoh. Mana hak saya? Saya tahu saya dapat santunan 10 juta. Mana yang 7,5 juta? Dasar koruptor." Bapaknya Iwan di situ nanya, "Infonya dari mana? Kalau emang bener kayak gitu, silakan datang aja ke kantor RW untuk konfirmasi." Karena dananya untuk Uwa tuh cuma 2,5 juta dengan kategori rusak ringan kan. Dan itu juga udah disetujuin. Akhirnya bapaknya si Iwan tuh nawarin opsi, mau nunggu besoknya apa mau diambil sendiri. Akhirnya si Uwa tuh setuju untuk ngambil sendiri. Tapi dia sama sekali gak mau nerima penjelasan bapaknya Iwan. Dan dia tetap menuduh bapaknya Iwan sebagai koruptor. Dan akhirnya mereka bareng-bareng lah ke tempat RW-nya. Terus habis itu dijelasin sama RW-nya, jadi emang bener dana yang cair tuh 10 juta, tapi itu untuk 4 kepala keluarga. Dan semuanya tuh dapat jatah yang sama, yaitu 2,5 juta per kepala keluarga. Tapi si Uwa tuh di sini tetap kekeh dan dia minta bapaknya Iwan tuh tanggung jawab dan ganti 7,5 juta. Nah, setelah kejadian itu, nama baik keluarganya si Iwan tuh jadi jelek banget tuh. Orang-orang yang nggak tahu kebenarannya nyangka kalau beneran bapaknya Iwan korupsi. Pokoknya setiap anggota keluarganya Iwan tuh ke warung atau belanja ke pasar, orang-orang tuh kayak julitin gitu loh. Terus katanya tuh kayak mereka lagi ngebelanjain uang hasil korupsi dana gempa. Dan akhirnya karena gak tahan lagi tuh sama gunjingan-gunjingan tetangga, si ibunya Iwan ngejual beberapa perhiasan. Dan uang 7,5 juta hasil penjualan perhiasannya itu dikasih ke Uwa. Di situ ibunya Iwan tuh sedih banget sampai sakit tuh Moibi, karena perhiasan itu adalah kalung kesayangannya dari si Iwan. Ya karena juga sebenarnya nggak harus bayar 7,5 kan? Iya benar. Beberapa hari kemudian si Iwan tuh ditelepon lah karena ibunya tuh masuk rumah sakit. Ibunya cerita panjang lebar ke Iwan sambil ibunya tuh ngomong kalau seumur hidup ibunya tuh nggak akan ngeridoi dan nggak akan ngeikhlasin uang itu. Di situ ibunya juga bilang kalau dia tuh sakit hati bukan cuma karena perhiasannya, tapi karena nama baik keluarganya mereka juga tercoreng. Uangnya langsung dikasih tuh sama ibunya Iwan ke Uwa sambil nangis-nangis. Terus dia langsung nerima uangnya. Beberapa hari kemudian si Uwanya langsung bikin sumur. Karena selama ini si Uwa tuh ngambil air di rumahnya si Iwan atau di tetangga lain. Nah, sejak kejadian itu hubungan keluarganya Iwan sama Uwa tuh jadi renggang banget. Nah, bapaknya kan masih berdiri di depan bayangannya Uwa itu kan. Terus bapaknya tuh ngomong akhirnya, "Uwa, kalau misalnya masalah uang itu ngeberatin Uwa,
kita sekeluarga udah ngikhlasin dan maafin Uwa. Pulang aja Uwa, tinggalin kita dan keluarga kita. Semoga Uwa tenang di alam sana. Nah setelah si bapaknya Iwan selesai ngomong, bayangan putih itu tuh kayak mulai ngangkat kepalanya. Anginnya kenceng dan pelan-pelan bayangan putih itu tuh hilang. Di situ bapaknya Iwan tuh masih berdiri di samping kuburan sambil berdoa. Terus gak lama ninggalin kuburan dan pulang ke rumah. Akhirnya setelah bapaknya Iwan selesai ngobrol, bayangan putih itu tuh mulai ngangkat kepalanya dan pelan-pelan mudar terus langsung hilang. Di situ bapaknya Iwan tuh yang masih berdiri di samping kuburannya almarhum langsung berdoa dan gak lama ninggalin kuburan. Terus pulanglah dia ke rumah. Jadi ya intinya si sosok Uwa ini tuh ngehantuin mereka sekeluarga, bahkan warga-warga tuh karena dia tuh ngerasa masih ada sesuatu yang harus dia sampaikan ke keluarga itu. Soalnya ibunya Iwan kan emang masih belum ikhlas kan sama uang yang dikasih untuk si Uwa ini. Tapi kalau misalnya sampai bunuh diri gitu emang nyeremin sih ya, apapun motifnya gitu loh. Iya, karena emang ya itu Muy, dari cerita Nadila tuh latar belakang kenapa dia bunuh diri emang setragis itu. Iya,